Kemudian pengalaman rohani di El Sadik ini kita bedakan. Saya punya pengalaman dengan Tuhan itu rohani ataukah jiwani. Teruji oleh Tuhan, teruji bahwa itu Tuhan atau teruji bahwa itu manusia bisa dimanipulasi. Misalnya, kalau saya berdoa, seringkali saya membuat standar, pokoknya tidak boleh saya ucapkan, tidak boleh saya ceritakan ke manusia lain. Saya hanya cerita kalau sudah terjadi. Ada beberapa seperti itu. Kenapa? Sebagai bukti bahwa doa saya hanya saya yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kalau saya ceritakan, orang kan bisa manipulasi, kayak anak berdoa. Ayo kita belajar berdoa pada Tuhan, minta ini itu. Tapi kan bapaknya tahu apa yang didoakan anak. Jadi dia membelikan apa yang anaknya minta di dalam doa, karena doanya bersuara. Coba bapaknya bilang, ayo nak, mintalah sesuatu dalam pikiranmu. Nanti kita uji Tuhan menjawab atau tidak. Nah itu bedanya di situ. Bapaknya tidak tahu apa yang diminta anak. Makanya dalam pemerintahan yang bentuk yang ada gurunya itu sangat rentan manipulasi manusiawi. Manipulasi apa? Ya gurunya ini. Gurunya akan membuat suatu pengalaman rohani yang seakan-akan Tuhan, tapi sebenarnya kakak rohaninya yang membuat, gurunya yang membuat. Kalau soal jodoh nggak usah khawatir, berdoa saja. Tapi ternyata kakak rohaninya tahu, kriterianya tahu, sosok yang diinginkan tahu. Akhirnya dia menjodohkan. Terus dia bilang ini dari Tuhan. Ini Tuhan KW, Tuhan palsu. Kenapa? Karena manusianya ini, gurunya ini berperilaku sebagai Tuhan. Mengklaim dirinya Tuhan, ini jodohmu. Nah, gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Makanya saya di El Sadik ini menguji pengalaman saya dengan Tuhan itu jiwani atau rohani. Jiwa saya atau roh saya itu beda. Nanti kalau teman-teman sudah punya, termasuk ini sebenarnya ini topik advance yang selanjutnya, yaitu kesadaran roh dan kesadaran jiwa, kita nanti bisa bedakan pengalaman saya ini dari roh saya atau dari jiwa saya. Di pengalaman roh itu misalnya kalau saya sendiri misalnya pengetahuan. Seringkali di El Sadik ketika saya menjelaskan itu, saya tidak pernah belajar dulu. Tiba-tiba tahu. Nah, seperti itu tuh rohani. Tapi kalau saya belajar dulu, saya siapkan dulu seperti ini, nah itu jiwani. Beda. Kalau yang jiwani itu sesuai dengan kemampuan kita, otak kita, pemikiran kita, perasaan kita. Kalau yang rohani tidak. Rohani itu seringkali mengabaikan. Kita nggak paham, tapi kita lanjut terus, sama seperti dulu di awal-awal El Sadik. Saya marah, saya menderita, saya pengen berhenti, tapi roh saya kayak bodoh amat, saya harus maju terus. Jadi jiwa saya menolak lanjut, tapi roh saya maju gitu kan. Jiwa saya tahu ini misi bunuh diri, ini nggak mungkin berhasil. Tapi roh saya sudah kayak seakan-akan di masa depan, ini akan berhasil gitu. Jadi dari awal saya sudah punya dua kesadaran itu dan ngerti, oh ini jiwa saya, oh ini roh saya. Makanya kami berdua, jiwa saya dan roh saya seringkali tidak cocok. Kami sering bertengkar. Jadi jiwa saya kelelahan, tapi begitu pribadi roh ini muncul, tetap maju gitu loh. Nah ini standar pengalaman rohani kita di El Sadik akan seperti itu. Jadi kalian kita semua harus tahu, saya pengalaman rohani saya itu benar-benar roh, benar-benar rohani, atau sebenarnya adalah jiwani. Ini ada Tuhan yang saya alami, Tuhan original, atau hanya kamuflase, hanya manipulasi saya saja, hanya halusinasi saya saja. Dulu pengalaman saya dengan Tuhan, saya kira kayaknya setan deh nih, kok saya bisa tahu ini, bisa tahu itu. Kadang beberapa bisa tahu apa yang terjadi gitu kan, kayak roh ramal ya, bisa meramalkan sesuatu yang akan terjadi. Tapi ketika ini berkaitan dengan mendukung pekerjaan Tuhan, kayaknya bukan setan, nggak mungkin setan. Nggak mungkin setan mendukung El Sadik ini besar, itu nggak mungkin, logikanya kan begitu. Karena apa yang kita lakukan di El Sadik ini melawan mereka, melawan setan gitu kan. Jadi tidak mungkin setan itu membantu El Sadik, itu 100% mustahil. Gitu. Karena kita menelanjangi posisi-posisi mereka di banyak tempat, gitu. Bahkan di kalangan gereja kita menelanjangi, ada gereja yang demiten, ada pendeta yang demiten, itu tidak mungkin setan senang gitu kan. Karena dia kan telik sandi di mana-mana, menyamar di mana-mana, sekarang ketahuan.
Jadi secara esensi mereka tidak mungkin bantu saya gitu kan. Jadi kalau orang bantu saya pasti ada peran Roh Kudus, ada peran Tuhan di situ. Di sistem-sistem support di El Sadik pasti ada Tuhannya, tidak mungkin setan. Kalau ada orang mau bantu tapi dari setan, ada cirinya. Satu, tidak mau mengikuti ideologinya, kayak beberapa tim saya sebelum ini 2 generasi itu. Terus mereka akan keluar dalam waktu yang tidak lama. Kata lama ini mungkin hitungannya tahun gitu ya, tapi nggak akan lama. Rata-rata nggak ada 3 tahun ya, terlama mungkin 2 tahun gitu, yang aktif gitu kan. Selebihnya akan hilang gitu, karena roh di dalam mereka yaitu setan tidak akan membiarkan untuk terus berkontribusi. Jadi manusianya ingin berkontribusi bisa saja, tapi roh di dalam dirinya akan menolak. Akhirnya manusianya tidak mau. Nah, gitu. Jadi ini tingkatan-tingkatan kerohanian yang coba saya terapkan di komunitas El Sadik, juga saya alami sendiri, saya praktekkan. Nah, saya harap juga teman-teman semuanya bisa memahami keduanya, lalu mengalami. Jadi memahami kebenarannya dulu, lalu mengalami gitu. Ini yang saya harapkan. Oke, ini materi dasarnya. Kalau nanti sebenarnya ada banyak sekali tinjauan, tapi saya rasa ini dulu. Nanti silakan teman-teman merenung kemudian bertanya dan sebagainya untuk memperlengkapi dan memperkaya.